Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semuanya baik-baik saja. David di sini bersama channel Fine Studio. Saya harap kalian sehat-sehat saja di luar sana. Semoga kalian tetap menjaga kondisi kesehatan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Respect sama social distancing, tetap jalankan pola hidup sehat. Semoga kita bisa melewati wabah ini dengan baik. Oke. Hari ini kita akan membahas mode syuting pada kamera. Ini adalah salah satu series dari 3 series yang telah kami siapkan. Kalau kalian belum melihat seri sebelumnya mengenai segitiga exposure dan serba-serbi cara memotret, kalian bisa lihat video sebelum-sebelumnya. Untuk bisa memahami video hari ini, saya harap kalian sudah mengerti atau mengenal beberapa istilah fotografi yang sangat mendasar. Apa saja itu? Kalian harus mengetahui apa itu shutter speed, apa itu aperture, dan apa itu ISO. Nah, ketiga elemen itu akan menghasilkan exposure yang benar. Exposure yang benar itu biasanya ditunjukkan dalam kamera metering exposure-nya. Jadi kalian harus tahu metering exposure atau kita bisa sebut exposure kompensasi. Nah, kalian harus tahu istilah-istilah tersebut. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini sebagai fotografer pemula, kita harus mengetahui beberapa mode pengambilan gambar. Sebagai fotografer pemula, beberapa shooting mode yang bisa kita gunakan pada kamera kita adalah mode manual, kemudian juga ada mode shutter priority, ada juga aperture priority. Kalian bisa cari itu sendiri di kamera kalian. Saya yakin kamera mirrorless ataupun DSLR ada semua mode tersebut, hanya mungkin berbeda istilah atau berbeda nama. Nah, mari kita balik kepada shooting mode yang akan kita bahas. Shooting mode yang pertama adalah kita akan membahas shooting mode manual. Nah, shooting mode manual artinya kita bisa mengontrol ketiga elemen pada segitiga exposure. Kita bisa mengontrol ISO, kita bisa mengontrol shutter speed, kita bisa mengontrol aperture. Nah, ketika kita mengontrol 3 hal tersebut, maka kamera kita akan menunjukkan metering exposure yang terjadi pada kamera kita. Mari kita coba langsung pada kamera. Hari ini saya menggunakan kamera A6300. Kamera A6300 saya diperlengkapi dengan lensa 35 mm dengan bukaan 1.8. Nah, kalian bisa lihat di layar sekarang. Saya akan mengambil beberapa foto. Kalian bisa lihat di layar. Saat ini kamera saya menunjukkan ISO 320, aperture-nya 4, shutter speed-nya 1/100. Nah, kalau kalian lihat ada bagian yang berkedap-kedip, yaitu metering saya. Metering saya saat ini adalah -2. Maka ini tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena underexposure. Nah, by the way, tambahan informasi buat kalian semua, kamera mirrorless itu cukup memanjakan kita ya, dalam artian dia memberikan kita fitur live display. Jadi, kita bisa lihat sendiri pada layar kamera saya saat ini. Layar kamera saya saat ini menunjukkan -2 atau dalam kondisi yang cukup gelap. Kita bisa lihat. Nah, sekarang jika kita mengubah aperture saya memperbesar aperture saya menjadi 1.8. Nah, kalian lihat sendiri, gambarnya menjadi lebih terang. Ketika sesaat saya mengubah aperture, langsung ada terjadi perubahan exposure pada layar. Seperti itu. Ketika saya mengubah shutter speed juga demikian. Nah, ketika saya memperlambat shutter speed saya, exposure-nya bertambah. Ketika saya mempercepat shutter speed saya, exposure-nya makin gelap. Itu ya konsekuensinya. Mudah-mudahan kalian sudah menguasai 3 elemen ini. Demikian juga ISO. Ketika saya mengubah ISO, maka meteringnya juga berubah. Nah, jadi kita harus memahami metering untuk mengetahui apakah foto kita underexposed, well exposed, atau overexposed. Tetapi di dalam mode manual ini ada trik yang ingin saya ajarkan kepada kalian semua. Sebaiknya ketika kita menggunakan mode manual, tetapi ketika kita mau mengambil foto dengan cepat, mari kita belajar menggunakan ISO auto. Kenapa kita belajar menggunakan ISO auto? Ini saran buat kita semua. Ketika kita dalam kondisi yang ingin mengambil foto dengan cepat, kita tidak terlalu memikirkan ISO. Berapapun ISO kita biarkan. Maksudnya apa? Kita lebih mengejar momen yang ingin kita foto. Maka kita fokus pada mengganti shutter speed dan fokus pada mengganti aperture. Jadi yang kita fokuskan adalah mengganti shutter speed dan aperture. Sedangkan ISO-nya akan auto. Sebagai contoh, kita bisa lihat. Saat ini saya menginginkan exposure composition saya adalah di posisi 0. Kalian bisa lihat itu di sebelah ISO pada settingan kamera saya, ada di sebelah kiri dari ISO. Di kiri ISO itu menunjukkan metering saya saat ini adalah 0. Saya bisa mengubah metering saya menjadi +1 seperti ini.
Artinya nanti ketika saya mengambil foto, saya akan membiarkan kamera saya memikirkan ISO berapa yang tepat untuk settingan kamera saya saat ini. Nah, kalian bisa lihat sekali lagi shutter speed saya 1/40, aperture saya 1.8. Ketika saya melakukan focus shutter seperti ini, maka ISO-nya juga akan otomatis mencari. Oh, di gambar ini ISO-nya harus 400. Nah, misalkan saya mengambil foto ke arah sini, maka ISO-nya harus 800. Nah, misalkan saya mau memfoto objek ini, ISO-nya menjadi 250. Jadi yang berubah-berubah terus adalah ISO-nya, teman-teman. Kita tidak usah memikirkan berapa ISO-nya. ISO-nya akan diprogram oleh si kamera. Itu pada mode manual. Pada mode manual, jadi kita kalau kalian menggunakan ISO auto, kita tidak perlu ribet memikirkan berapa ISO yang tepat. Kita biarkan komputer atau program pada kamera kita yang menentukan berapa ISO yang tepat. Kita hanya perlu memikirkan 3 elemen. Apa saja itu yang kita, yaitu pertama tentang shutter speed-nya, kemudian aperture-nya, kemudian kompensasi exposure-nya. Jadi kita bisa juga mengurangi kompensasi exposure-nya, teman-teman. Di sini saya menjadikan 0. Maka kalau saya foto seperti ini, ISO-nya menjadi 200. Kalau saya ingin foto di posisi ini, ISO-nya jadi 400. Kalau saya ingin foto ini, ISO-nya jadi 100. Kalau saya ingin foto lebih bagian sini, ISO-nya tetap 100. Seperti itu. Jadi kita hanya perlu memikirkan berapa shutter speed-nya, berapa aperture-nya, berapa exposure kompensasi yang kita inginkan. Itu pada mode manual. Nah, kita akan masuk kepada mode shutter priority. Shutter priority pada kamera saya ditunjukkan dengan simbol S. Nah, saya tidak tahu pada kamera yang lain. Setahu saya kalau Canon shutter priority-nya tulisannya TV. Pada aperture priority-nya AV. Nah, kalian bisa coba googling sendiri mengenai hal itu. Nah, mari kita lihat layar lagi. Nah, sekarang kalau saya mengatur shutter priority, artinya saya tidak memikirkan aperture saya. Aperture saya akan ditentukan oleh si program pada kamera saya. Saya hanya fokus pada mengubah shutter speed. Ketika saya mengubah shutter speed, maka yang berubah adalah ISO pada saat ini karena ISO-nya masih auto. Nah, coba kita mengubah ISO-nya menjadi manual ya. Kita ubah menjadi 400. Saya mau exposure kompensasinya tetap 0. Nah, shutternya 1/160. Maka aperture-nya 1.8. Tidak bisa lebih terang ya? Tidak bisa. Kecuali kita memperlambat shutter kita seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita ke sini, aperture-nya jadi 4.5. Teman-teman, aperture-nya yang berubah. Ketika kita mau memfoto benda yang sangat terang ini, aperture-nya jadi 22. Seperti itu. Ketika saya mau memfoto kamera saya yang sedang merekam, aperture-nya jadi 2.8. Jadi yang berubah bukanlah ISO-nya. ISO-nya kita sudah tetapkan 400. Maka yang berubah adalah aperture-nya karena kita mengatur shutter speed. Nah, itu disebut shutter speed priority. Bagaimana dengan aperture priority? Nah, tentunya kalian sudah bisa menebak. Ketika kita pada mode shutter priority, kita mengatur shutter. Tetapi ketika kita pada mode aperture priority, kita fokus pada mengubah aperture. Misalkan saja kita mau ISO-nya tetap 400. Nah, maka ketika saya mau memfoto ini, shutter speed-nya yang berubah. Ketika saya mau memfoto objek ini, shutter speed-nya yang berubah. Ketika saya mau memfoto ini, shutter speed-nya yang berubah. Jadi 4000. Ketika saya mau memfoto ini, shutter speed-nya yang berubah. Kalian bisa lihat. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa ternyata ada beberapa mode yang mempermudah kita dalam mengambil gambar. Kita tidak perlu fokus pada mode manual terus-menerus. Bisa saja kita hanya membutuhkan, oh ternyata saya lebih membutuhkan shutter priority. Oh ternyata saya lebih membutuhkan shooting mode pada aperture priority. Kalaupun kita menggunakan full manual, mungkin kita bisa memikirkan, oh bagaimana kalau kita hanya membuat ISO-nya auto. Nah, sekalipun kalau kita membuat ISO-nya manual, tetap kita harus mengetahui metering pada saat kita mengambil foto. Mungkin itu saja shooting mode yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan melalui pembelajaran hari ini kita semakin menguasai kamera kita
shooting mode semakin kita pahami kapan kita perlu gunakan, sehingga hasil foto yang kita ambil itu bisa jauh lebih baik. Hasil foto yang kita ambil itu memang bisa lebih bernilai karena kita telah menguasai kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan pada kamera kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga kalian suka pada video ini. Kalau ada kritikan dan saran, silakan kalian bisa komen di kolom komentar. Saya harap juga kalau ini video bermanfaat buat kalian, bisa kalian juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalian juga bisa subscribe jika kalian ingin melihat video kami yang lain. Kalian juga bisa like video ini jika kalian suka. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Stay safe, stay jaga kesehatan. Terima kasih. Bye. Halo teman-teman, barusan selesai tadi take gambar dari video yang saya buat barusan. Terima kasih kalian sudah menonton. By the way, ini saya ajak kalian keliling. Tadi barusan selesai. Hari ini tanggal 1 April. By the way, ya virus corona masih merajalela. Kalian stay safe di rumah aja. Jangan kemana-mana kalau tidak diperlukan. Kami juga di studio nggak terlalu banyak ketemu orang. Kami social distancing juga. Tetap jaga kesehatan. Pola hidup sehat. Semoga kita aman-aman saja. Oke, nah ini saya ajak keliling kalian sebentar di bagian bawah, lantai bawah dari Fine Studio. Tadi barusan syuting. Nah, ini masih berantakan nih. Tuh, ini tas saya, lensa, kabel-kabel semua di sini nih. Nih beberapa kabel-kabel koleksi saya. Ada laci lain lagi. Ini ada kamera, ada komputer, ini ada editor Rian namanya. Ini juga komputer kami, komputer pertama yang sudah menemani Fine hampir 3 tahun. Kalau ini komputer baru. Tadi syuting perlu satu lighting, ini lightingnya. Jadi ini studio lantai 1 kami, ini bukan untuk foto, walaupun kadang-kadang foto produk kami manfaatkan juga ruangan ini. Ini sofa. Kadang-kadang kami pakai untuk tidur, kami juga pakai untuk rapat di sini, meeting, ketemu klien, rapat antar fotografer, kalau persiapan project. Nah, ini pajangan-pajangan yang ada di studio. Ya berantakan ya, maaf. Memang cowok semua jadi nggak ada yang bantu beresin. Nah ini sedikit pamer koleksi buku. Bacaan kami berat-berat cuy. Nih salah satunya. Nyombong dulu. Oke. Terima kasih ya sudah menonton. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan kalian di YouTube kami. Mudah-mudahan YouTube ini bisa berkembang terus dan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi kalian pecinta fotografi. Terima kasih. Ciao.